Baik, pemirsa, Masya Allah ini ya pengalamannya beliau ya, Bunda Kiki ini, Masya Allah. Tentunya masih ada lagi nih ya, yang tadi apa tumor payudara apa ya? Tadi iya, belum tumor cerita itu. payudara. Ini juga unik ini, Insya Allah. Nah, silakan disampaikan. Jadi waktu itu pas COVID ya, berarti kan pas awal-awal COVID. Jadi sebetulnya saya udah punya pasien kanker payudara. Itu ada beberapa ya, tapi memang karena dikombinasi dengan kemoterapi kan, kemoterapi memang setiap habis kemo kan orang drop ya, kayak gitu kan. Dan saya tidak menyarankan kalau misalnya paling enggak kalau saya emang dia kemoterapi ya paling enggak setelah 2 minggu atau 10 hari lah kondisinya udah stabil baru diterapi kayak gitu. Dan itu jadi saat itu beliau kan orang Cilacap dan dekat laut ya. Iya. Jadi waktu itu beliau telepon saya, anaknya telepon saya, ini bekam Anur gitu kan. Terus iya mas gitu kan, Mbak ini saya mau cerita ibu saya kena kanker payudara, tapi saya nggak tahu sampai stadium berapa. Kira-kira bisa sembuh nggak ya dengan terapi bekam, dan dia bilangnya dengan pengobatan tradisional. Terus saya bilang, terus Mbak punya pasien nggak yang sakit kanker payudara tapi sembuh? Saya tuh jujur mas, sejauh ini karena dikombinasi dengan kemoterapi saya nggak bisa mengatur itu. Jadi sejauh ini udah 2 yang memang meninggal gitu kan. Dan itu memang hanya menjadikan tempat saya atau tempat terapi itu sebagai tambahan aja. Jadi bukan utama tapi tambahan gitu. Jadi kalau misalnya itu pas lagi lewat baru ke situ. Padahal sebenarnya kalau ini kan maksudnya kronis ya. Jadi harus ya paling nggak sebulan 3 kali lah gitu kan. Ya memang harus dipantau gitu, dan itu kayak lepas gitu. Terus gitu ya Mbak. Iya Mas gitu. Pokoknya sejak telepon itu nggak ngubungi saya lagi. Mungkin nggak minat karena ada yang meninggal juga kan. Emang saya juga saya tidak menjanjikan bahwa kamu bisa sembuh gitu, enggak. Iya. Saya nggak pernah menjanjikan pasien untuk ya bisa sembuh nih gitu kan, karena itu memang kehendak Allah ya, kita kan hanya perantara. Tiba-tiba menghubungi saya 10 hari setelah telepon itu. Nah Mbak, ibu saya di rumah sakit, kira-kira bisa bekam nggak di sini? Wah, nggak bisa bekam mas, karena saya juga tenaga kesehatan mas. Itu bukan tempatnya saya untuk bekam, katanya menyalahi aturan. Gitu ya Mbak, tolong tengokin ibu saya aja deh Mbak, dikasih motivasi itu. Oh kalau itu saya bisa. Nah saat itu karena kebetulan saya sekalian jalan, di tas saya tuh ada Moxa sama ada akupuntur. Tapi saya nggak sengaja untuk mau nerapi beliau untuk akupuntur atau Moxa, enggak. Karena beliau bilangnya kan motivasi aja gitu kan ya. Saya sempatkan untuk ke rumah sakit Purwokerto ya. Yaitu sampai sana saya lihat ngah gitu kan. Maksudnya saya langsung udah belajar holistik ya. Waduh udah pucet masih dapat infus gitu kan. Nah itu pasang selang di selang paru-paru. Oh saya bilang itu apa mas gitu kan. Ini Mbak, ini nggak boleh pulang. Jadi ternyata pas telepon saya itu memang udah kondisi di rumah sakit. Dan itu nggak boleh pulang karena apa? Cairan dari paru-paru itu semakin banyak. Padahal kan dia kanker payudara ya. Jadi mungkin kan terlalu lembab. Jadi kuat cairan terus tuh. Banyak banget, berapa cc tuh 900 segala macam. Pokoknya sampai itulah. Jadi 1 hari itu bisa 4 kali dibuang cairannya saking banyaknya. Terus ternyata itu kan saya kasih motivasi. Terus masnya bilang kayak gini, Mbak, tolong Mbak dibantu ibu saya gitu kan. Bagaimana yang penting saat ini bisa keluar dulu gitu loh. Saat ini bisa keluar, karena ini nggak boleh keluar Mbak, karena cairan paru-parunya itu semakin banyak gitu kan. Terus saya bilang, karena dia orang laut ya, deket laut, saya bilang, Mas tahu nggak kenapa ikan itu dijemur? Kenapa sesuatu itu jemur? Iya Mbak, karena biar kering, biar kadar airnya berkurang kan, saya bilang. Iya. Kebetulan saya tadi habis Moxa pasien, di tas saya ada Moxa. Jadi Moxa itu sistemnya kayak matahari, tapi tetap bagus matahari. Ini saya butuh ruangan, takutnya nanti saya Moxa, nanti bunyi alarmnya gitu kan. Saya khawatir kayak gitu. Ataupun saat dari Moxa ada datang perawat kan nggak enak kayak gitu. Kayak gitu kan. Akhirnya Dilema ya. Dilema banget. Akhirnya saya Moxa di kamar mandi. Sampai saya keringetan itu saya Moxa di kamar mandi. Sembunyi. Saya Moxa 1 jam itu saya Moxa. Masa kamar mandi. Jadi ada nutrisi masuk dulu, Moxa lagi kayak gitu sampai 1 jam. Nah tiba-tiba besoknya datang ke rumah saya jam 10-an lah. Saya kaget karena waktu itu masih zamannya COVID ya, waktu itu kan
loh di rumah sakit kok datang langsung ke rumah saya gitu kan, apa tanda tangan surat pulang gitu kan. Terus saya bilang, loh mas kok kesini mas gitu kan, apa boleh pulang gitu kan. Iya mbak, abis dimok sama mbak dicek sampai 3 kali itu nggak keluar cairan. Kayak gitu, sama sekali nggak keluar. Kayak gitu. Terus ibu saya mau dibekam, aduh gimana nih mas gitu kan. Tapi di dalam saya lihat itu lidahnya itu saya kan emang selain saya moksa itu saya anjurin jangan makan buah dulu, jangan gitu ya. Terus ini karena sudah dapat infusan juga kan sebenarnya nggak, udah kondisinya udah terlalu banyak cairan dapat infus gitu kan. Jadi jangan makan buah, saya anjurin makan itu protein hewan gitu pokoknya segala macam itu yang berhubungan dengan doping dia lah. Intinya kan karena dia sebelumnya lembab dingin, jadi saya suruh masuk yang hangat. Hangat kering kayak gitu kan. Terus datang ke saya kan, tapi Dilala kok beda banget wajahnya, seger. Jadi adalah ibu pengen bekam, coba gitu kan bekam. Terus saya suruh balik lagi seminggu lagi. Pas minggu selanjutnya kan agak jauh dari saya ke rumah saya, tapi seminggu datang dia. Terus kalian ngambil hasil, ternyata stadium 4. Waktu itu kan udah stadium A. Karena yang dua-duanya udah bengkak, yang satu bengkak tapi nggak pecah. Yang satu lagi udah bernanah, udah gede banget dan bernanah. Itu saya bilang, mas, ini perawat, ini tetap ke dokter saya sarankan, gitu. Tapi nggak mau. Udah mbak, kalau emang saya harus ditakdirkan untuk meninggal sekarang saya siap, kayak gitu. Yang penting saya nggak mau ke dokter lagi. Dia ngomong kayak gitu. Yaudah, saya bilang sama anak-anaknya, ini perawatan lukanya tetap perawatan luka medis. Jadi tetap dibersihin, terus pakai kasa dan segala macam. Jadi tetap perawatan medis kayak gitu kan. Maksudnya saya ajarin waktu itu kan, saya ajarin cara bersihin luka kayak gitu kan. Itu waktu itu karena dia pasien stadium 4 saya nggak berani dipegang sendiri. Dikombinasi ke Pak Puji waktu itu. Nah, jadi dapat untuk lukanya dapat bubuk osiba waktu itu. Terus dapat bunga mawar, piramid waktu itu kan. Alhamdulillah itu setiap kejadian tuh di video dikirim ke saya. Karena memang datang seminggu satu kali datang. Itu luar biasa. Yang satu tuh mengecil, jadi tidak memecah tapi mengecil. Jadi udah kayak payudara lunak kayak gitu kan. Itu karena memang beliau wanita dan aurat saya tidak bisa posting gitu kan. Yang satu lagi tuh pecah tapi tidak berdarah. Jadi pecahnya pecah kering, pecah, terus gajinya kelihatan. Nah saya bilang jangan diapa-apain, itu biarin nanti. Kalau emang itu lepas sendiri. Dan itu lepas sendiri. Dan itu lepas dimasukin bengkok gitu kan, bengkok kan kayak gini ya kayak gitu, masukin bengkok stainless itu ya. Oh iya, itu kayak kerupuk ya, kayak gaji tapi gitu, itu kakernya gitu loh, kayak nanah nggak bernanah. Jadi malah justru kulit tidak bernanah. Jadi pas meletaknya itu tidak bernanah. Kan waktu awal datang kan emang bernanah lengannya gitu kan. Itu tidak bernanah, tidak berdarah pas meletaknya itu. Meletak kayak gitu kan. Itu gajinya tuh sampai kelihatan video ke saya kan. Itu jangan diapa-apain, perawatan luka biasa, perawatan luka aja biasa gitu kan. Itu kalau emang lepas sendiri, lepas itu. Dan lepasnya itu dimasukin ke bengkok gitu kan. Mbak lepas nih mbak gitu kan. Masuk bengkok. Itu sampai yang tadinya kan suaranya kayak apa ya, berat banget suaranya itu karena mungkin karena lemah ya. Itu kan. Itu lepas itu. Lepas dan itu kan pakai bubuk osiba itu ya. Itu ngerapet kayak nunggu daging gitu loh. Jadi sampai akhirnya ngecil, walaupun tidak sempurna seperti payudara, tapi maksudnya nggak perlu yang dijahit gitu loh, nggak perlu dijahit gitu. Jadi merapat sendiri. Iya, merapat sedikit kayak gitu. Dan saya menyaksikan sendiri luar biasa, kayak gitu. Dan itu saya nggak berani memang, itu kan saya jadi setiap bulan saya suruh ke Pak Puji. Nah, dan sempat yang kondisi yang sebelum itu ya, maksudnya sempat yang kondisi itu jelek banget dalam arti kan beliau kan pengen banget cepet sembuh gitu ya. Itu dengar orang bilang pakai apa ya, kutkut apa ya yang ikan gitu loh. Itu jadi keracunan. Jadi sempat sebelum itu keracunan. Saya ternyata kan keracunan ya, jadi keracunan obat loh. Sampai yang kurus kering, sampai ini loh, sampai kulitnya ngelotok dan itu bisa balik lagi loh. Itu maksudnya sampai sudah yang seger lagi. Ibu jangan, pokoknya jangan sekali-sekali ibu pakai. Jadi saya nggak berani, pokoknya saya ketatin beliau, ibu jangan pakai obat yang orang lain bilang, oh bagus ini, ibu tuh bagus buat ibu. Pokoknya ibu fokus aja. Ini ibu kan lihat perubahannya gitu kan. Itu padahal udah keluar loh, ini loh udah keluar itunya, tapi beliau pakai itu, gitu. Sampai yang akhirnya saya itu kejadian itu tuh buat dia tuh memang fokus jadinya, lebih fokus untuk pengobatan.
Dan itu saya nggak berani waktu itu, karena waktu itu masih ya maksudnya kasus pertama saya yang bener-bener dia tuh nggak mau ke medis gitu loh, yang mutlak maunya ke tempat saya gitu kan. Wah saya juga khawatir ini nggak gimana saya mantaunya gitu kan. Jadi saya butuh bantuan Pak Puji nih, kayak saya hubungi Su Puji kan. Saya bilang saya perlu bantuan, saya nggak bisa, kayak saya nggak bisa sendiri, saya nggak bisa dilepas kayak gitu. Dan waktu itu terus bawa ke sini. iya dibawa ke sini beberapa kali ke sini. Kayak gitu. Dan itu unik buat saya tuh. Maksudnya sampai yang maksudnya nggak perlu jahitan gitu, meletak sendiri, nggak perlu melakukan operasi kayak gitu loh. Yang satu lagi udah kenyal gitu kan, satu lagi yang tadinya buruk rupa gitu kan. Dan itu karena beliau wanita gitu kan, istilahnya karena payudara gitu. Dan itu saya nggak bisa jadi testimoni, maksudnya saya masukin Instagram gitu nggak bisa karena kan aurat itu. Dan itu luar biasa, unik banget buat saya tuh. Gitu. Dan saya bener-bener yang subhanallah keren banget gitu kan istilahnya gitu kan. Begitu ya. Masya Allah.